Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurhadi Sandika, masih di mata kuliah statika. Kita lanjutkan materi rangka batang, gitu ya, tapi di bagian yang ke-7. Apalagi yang akan kita bahas di bagian ke-7 ini, mari kita lihat bersama. Ya, oke, mari kita lanjutkan masih dengan metode Cremona, tetapi tentunya dengan struktur yang berbeda. Kita ambil metode Cremona yang sebelumnya, di mana terdapat 13 batang ya di contoh soal 3 ini. Kita gunakan cara grafisnya untuk menghitung reaksi perletakan, maupun cara grafis untuk menghitung besarnya gaya-gaya dalam dari batang tersebut. Ya, untuk gaya grafisnya, cara grafis reaksi perletakan sama seperti sebelumnya. Udah pernah dijelaskan ya, kita bikin koordinat kutub, A, B, A-nya ke sendi, B-nya ke sini, ketemu, lalu diperolehlah garis penutup. Garis penutup ini adalah VB, VA, pindahkan dapat VB, dapat VA. Oke, jadi sama seperti di contoh soal 3, tetapi dengan metode kesetimbangan titik grafis. Gitu ya. Ini adalah reaksi. Mari kita lanjutkan untuk gaya dalam batangnya. Putarannya sama gitu. Jangan lupa tabulasinya juga. Nah, kita mulai dari gaya-gaya luarnya kita gambarkan. Oke. Searah jarum jam. VA lalu 16 kilonewtonnya gitu ya. Lalu VB-nya. Oke. Ini menjadi koordinat menjadi poligon gaya VA, VB, nya. Nah, dua garis ini sebenarnya yang samping-sampingan dia satu garis sebenarnya, tapi saya buat agak samping, agak digeser sedikit supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Gitu aja ya. Sebenarnya ini satu garis nih, yang pink sama yang merah tua. Ya, mari kita mulai dari titik. Yang perlu kita perhatikan adalah titiknya itu tidak boleh sama kayak seperti biasanya, hanya boleh dengan maksimum dua batang saja yang belum diketahui gaya dalamnya. Oke, jadi dari B kita mulai VB 8, 4 gitu ya ukurannya. VB mana? Ini dia yang kecil. VB gitu 8 arah VB 8 garis tipis dulu 4 supaya nutup. Supaya dia nutup, otomatis dia harus ke bawah. Kita ngegarisnya nggak di sini. Gitu ya. Jadi ini garis yang 4, yang 8 ini boleh di sepanjang ini dulu, boleh ke sini. Jadi 4-nya mau di kanan atau di kiri. Supaya dia nutup, logikanya harus di sebelah kirinya. Maka bisa kita tulis S8, S4. Arahnya adalah VB, S8, S4. Jadi S8 ke kiri di titik B, S4 ke kanan bawah. Iya, seperti ini. Oke, jadi S8 adalah tarik, di padanan di ujungnya ditulis juga, tandanya S4 adalah tekan, seperti ini. Masuk ke tabulasi tabelnya. Ukur yang warna hijau ini, kali skala gaya, peroleh deh dapatnya berapa, gitu ya. Lalu titik F, nah kita lihat ke titik F. Titik F-nya coba kalian lihat, itu ada apa aja. Ya, jadi kan urutannya searah jarum jam, habis B, urutan jarum jamnya adalah F. Gitu ya. Ada 8, 7, 13. Urutannya 8, 7, 13. 8, 7-nya horizontal juga, lalu 13-nya harusnya ada vertikal. 8, 7-nya di horizontal, lalu 13-nya vertikal nih kecil. Karena tidak memungkinkan untuk menjadi poligon, maka 13 adalah batang 0. Dan S7 sama dengan S8. Itu ya. Tadi kita di titik F, S8-nya ke kanan, S7-nya ke kiri. Berarti S7 di sini ke kiri. Gitu. S13-nya 0, maka padanannya di E berapa? Kita masuk tabulasi. Gitu. Oke. Nah, tadi urutannya B, F. Nah, setelah itu mungkin nggak sih kita harus ke E gitu kan, tadi searah jarum jam ya. Ternyata tidak memungkinkan. Di sini ada 4 batang yang tidak diketahui gitu ya. Jadi kita mulai dulu ke titik H dulu aja nggak apa-apa ya. Kenapa kita bisa sembarang begini? Karena kita sudah menggambarkan gaya-gaya luar yang bekerjanya di sini. Oke. Titik H kita lihat. Ada 4, 13, 12, 3. Tinggal 12 sama 3 aja yang diketahui. Berarti tinggal mulai dari 4 gitu. Lalu 12. 12 kan begini. Ya.
miring. 4, 12. 12 ini boleh ke atas juga. Gitu. Habis gitu terakhir adalah 3. Nah, 3-nya ternyata di sini juga. Supaya nutup. Jadi otomatis 12-nya juga tidak ada atau bernilai 0. Lihat, S4 tadi ke atas di titik A, S3 ke bawah. Jadi S3 ke bawah. Nih, menuju pusat. Jadi S3 itu tekan, S12 0, S3-nya tekan. Seperti itu. Oke. Yuk kita lanjut ke titik C. Titik C ada 3, 11, 2. Muter lagi nih. Gitu ya. S3. Gitu. S11 ke bawah. Lalu ada 2. Tuh. S3, 11, 2. Nah ini saya langsung kasih garis tebalnya. Oke. Sebenarnya kalian coba dulu dengan tipisnya. Baru lanjutkan dengan garis tebalnya. S2. Gitu ya. Nah langkah selanjutnya tulis. Tadi S3 di C ke atas, lihat ini. Oke, ke atas, maka geraknya adalah supaya ketutup 11 ke bawah, 12 ke kanan atas. 11 ke bawah, 2 ke kanan atas. Bukan 12 ya, 2 ke kanan atas. Gambarkan padanannya, ini keluar dari titik, ini keluar dari titik juga. Ini menuju titik, berarti di sini juga dia menuju titik. Tulis S11 tarik, S2 tekan. Oke, dari situ bisa ya, kita lanjutkan ke titik E. Titik E ada 11, 12, 7, 6, 10. Jadi mulainya gitu. 11 dulu, udah ada kan nih? 11. Oke, terus 7. Nah ini dia 7. Habis gitu 6. Nah, kita gambarkan 6 horizontal, S11, S7, 6 horizontal. Gitu ya. Lalu habis gitu ada 10. Garis kerja 10-nya. Garis kerja batang 10. Jadi kita peroleh ini S6-nya. S11 tadi ke atas, S7, S6, lalu S11 ke bawah. Sehingga kita peroleh S3 tadi, tadi mulainya adalah dari S11, S11 ke atas gitu ya. Lalu habis gitu S7 ke kanan, benar. S6-nya ke kiri. Ada S6 ke kiri panahnya. S10-nya kemana? Ke bawah. Berarti dia panahnya juga ke bawah. Tekan. Jadi S6 tarik, S10 tekan. S6 tarik di tabulasi, S10 tekan. Di tabelnya kita masukin. Oke. Nah, coba videonya bisa kalian rewind gitu ya, pause, dan sembari latihan. Saran saya sih kalian sembari latihan. Oke, sembari mengerjakan dengan kertas. Lanjutkan ke titik D. Nah, lihat titik D. Ada 6, 5, 9. Jadi 6 dulu, 5, 9. 6 mana nih? 6 yang warna kuning. Ingat 6 sampai ujung sini ya, tadi ya. Makanya ini kalau kalian perhatikan ada kuning-kuningnya sebenarnya di sini. Oke. 6 gitu. 5. Ternyata 5-nya sama gitu ya, sama dengan 6. 9-nya dia batang 0 karena tidak memungkinkan. Gitu ya. Sorry saya ulangin. 6, 5. Setelah itu kita pindahkan. S9 adalah batang 0. S5 tadi adalah ke kiri. Ya. Tadi kan S6-nya ke kanan di titik D. Nih. Ke kanan. Terus S5-nya ke kiri. Nih, ke kiri. Padanannya S9-nya batang 0. S5 ke kiri berarti dia adalah tarik. S9 batang 0. Gitu. Tinggal batang 1 yang belum diketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai tinjau titik A. Ya. Di titik A ini, kita mulai dari yang udah diketahui 5, S5. Jangan lupa ada VA dan ada 1. Jadi S5-nya mana? Ini dia, yang kuning sampai ke ujung sini. Nah, itu. Lalu VA. Ya, lalu 1. Ini dia. Jadi ini batang 1. Batang 1 ukur besarnya berapa. Dan lihat urutannya 5 ke kanan, VA, S1 ke bawah. Berarti di sini S1 ke bawah dia sifatnya tekan. Di ujung satunya juga tandanya tekan, masuk tabulasi tekan, ukur, kali skala gaya, diperoleh besarnya berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian perhatikan, metode grafis kesetimbangan titik yang sebelumnya kita sudah bahas di video ke-5 maksud saya,
itu dipisah-pisah per titik. Nah, begitu Cremona semua sebenarnya dijadikan satu. Oleh karena itu, kenapa tadi saya sarankan untuk tidak memberikan tanda panah di sini. Karena kalau misalkan tadi ada garis yang dipakai berulang kali gitu kan. S5 tadi pas saja di titik D gitu ya, S6, S5 ke kiri kan. Nah, begitu kita tinjau titik A, S5-nya itu ke kanan karena di titik A sifatnya tariknya itu keluar dari titik ke kanan. Nah, terus ke sini ke sini. Oleh karena itu, jangan pernah memberikan arah panah kalau pada batangnya, pada Cremona kalian nih di gaya dalam batangnya. Tetapi di gaya reaksi perletakan dan gaya luar itu harus ada panahnya. Jadi ketahuan kerjanya seperti apa gaya di setiap titik-titiknya. Jadi seperti itu ya. Jadi perhatikan teman-teman semuanya, untuk kita sudah belajar 3 metode nih, kesetimbangan titik dengan cara grafis, dan metode Cremona. Semuanya itu kita bikin tabulasi, kita bikin garis tanda tekan tariknya atau batang nolnya di rangka batang kita seperti ini. Semua itu dibuat untuk mempermudah kalian supaya nggak panik gitu ya kalau ujian. Seperti itu. Berikut adalah referensinya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.